Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengajak Anda untuk berdoa sebelum kita melihat firman tersebut lebih dalam. Bapa, kami sudah mendengar pembacaan firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buka telinga kami yang tuli, jelikan mata kami yang buta, dan lembutkan hati kami yang keras. Kalau ada kebutaan rohani, berikan kami sinar rohani yang mencelikkan mata kami. Kalau ada kesombongan hati, berikan kami pertobatan. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat kedalaman dosa kami, supaya kami mengagumi tingginya kasih karunia-Mu di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, apakah Anda pernah melihat TV show yang bernama Extreme Makeover? Ada yang pernah lihat? Ada yang suka nonton itu? Ini cuma 2 orang, karena yang lain jarang nonton TV, selalu baca Alkitab. Saudara, setiap episode di dalam acara TV itu selalu ada orang yang dianggap punya masalah, saudara. Naratornya mengatakan, oh mereka ini penampilannya tidak prima. Kebiasaan hidupnya ada yang salah. Gaya hidupnya ada yang harus diubah. Lalu ada intervensi, ya kan? Dioperasi, ya. Lalu ada olahraga, ada hal-hal yang harus mereka makan atau minum gitu. Lalu rambutnya diubah, wardrobe-nya diubah, saudara. Lalu terjadi intervensi selama berapa minggu, berapa bulan. Lalu di akhir acara itu pintu dibuka, ada musik yang gegap gembita, lalu orangnya keluar, saudara, dan yang lain langsung kaget kan, yang nonton, beda banget. Saudara, kita itu memang suka before and after story. Kita suka cerita transformasi seperti itu. Hari ini kita melihat, saudara, cerita before and after yang paling luar biasa, yaitu dari Efesus pasal yang kedua. Bedanya apa dengan acara Extreme Makeover? Saudara, bedanya ini, di dalam acara TV show itu, yang berubah itu cuma luarnya, eksternal, saudara. Ya, wajahnya mungkin berubah karena operasi plastik lah, karena ditempelin berbagai macam makeup gitu. Pakaiannya mungkin berubah, cara jalannya mungkin berubah, tapi saudara tahu hatinya tetap sama. Apa yang ada di dalam dirinya itu tetap sama, saudara. Sementara before and after yang ditulis oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 itu sesuatu yang lebih dalam. Yaitu before, sebelum, dan afternya itu adalah dulu kamu mati, sekarang kamu hidup. Jadi Paulus bilang, you were dead. Dia tidak bilang kamu dulu itu
punya kelemahan. Kamu dulu itu sakit. Kamu dulu itu tidak sempurna. Bukan itu yang Paulus katakan. Dia bilang, you were dead. Mati. Dan sekarang, karena Kristus, engkau hidup. Jadi ini bukan masalah extreme makeover. Ini adalah total resurrection. Kebangkitan total dari kematian menuju kehidupan. Nah, saudara, kalau Anda sudah berada bersama kami selama beberapa minggu, kita melihat berada dalam satu seri khotbah Gospel Center Church dari Efesus. Dan kita melihat Efesus 1 selama beberapa minggu, saudara. Di mana Paulus mengatakan bahwa kita sudah memiliki semua berkat rohani di sorga, di dalam Kristus. Allah Bapa memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Allah Anak itu menebus kita dengan kematiannya di atas salib. Dan Allah Roh Kudus itu memetraikan, mengaplikasikannya di dalam diri kita. Itu sebab Paulus kemudian berdoa ayat 15 sampai 23 pasal yang pertama. Nah, sekarang di pasal yang kedua, Paulus membahas lagi tentang keselamatan, tetapi dari perspektif yang berbeda, dari perspektif apa yang kita alami. Dia bilang, dulu kami pun, kata Paulus, mati. Ya. Dan kenapa hari ini hanya 7 ayat, saudara? Karena ini adalah satu kalimat yang panjang di dalam bahasa Yunani. Tapi saya ingin Anda waktu kita membahas khotbah ini, berfokus pada satu pertanyaan. Apakah Anda termasuk before atau after? Apakah Anda dead in sin, mati di dalam dosa, atau mati terhadap dosa? Saudara, bedanya itu bumi dan langit. Dulu saya pernah dengar, saudara, waktu saya itu remaja, ada orang yang berdoa sama Tuhan karena mungkin masih baru pelayanan di depan dia. Dia salah doa, dia bilang, Bapak, kami bersyukur karena sekarang kami mati di dalam dosa. Hah, saya bingung, saudara. Kok bersyukur mati di dalam dosa? Gimana sih gitu? Mestinya mati terhadap dosa. Bedanya jauh banget, saudara. Itu sebab jangan salah gitu ya. Are you dead in sin, mati di dalam dosa, atau Anda mati terhadap dosa? Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, itu yang kita akan coba periksa hati kita dengan melihat 3 poin berikut. Dead in sin, died for sin, dan dead to sin. Ya, mari kita lihat yang pertama di slide berikutnya. Dead in sin. Ya, ayat pertama terlebih dahulu. And you were dead in trespasses and sins. Sekali lagi, saudara, kita tidak diberitahu oleh Paulus bahwa Anda itu rentan terhadap dosa. Anda itu mudah jatuh dalam dosa. Bukan itu yang Paulus katakan. Anda mati di dalam dosa. Bukan cuma sakit, bukan cuma menderita di dalam dosa, mati di dalam dosa. Saudara, itu berarti dunia kita ini sekarang berapa sih? 8 billion sekian. Begitu banyak miliaran orang di dunia ini yang berkeliaran, saudara, bekerja setiap hari. Itu adalah zombie rohani, mati di dalam dosa. Termasuk mereka yang punya posisi yang sangat terhormat. Mereka yang bekerja untuk kebaikan bagi orang lain, ya, social worker, dokter, apalagi, bahkan para hamba Tuhan, saudara. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka juga masih mati di dalam dosa dan pelanggaran. Nanti kita lihat kenapa, saudara, itu bisa terjadi. Kalau mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka hidup di luar Kristus, maka saudara, mereka itu seperti zombie rohani. Ya, waktu berapa tahun lalu saya melihat film ini, lalu saya tulis dalam buku saya, saudara ya. Cole di dalam film The Sixth Sense tahun 99 dia bilang I see dead people gitu. Ngeri memang filmnya. Kalau Anda belum nonton nggak usah, nggak apa-apa ya. You don't miss much. Tapi saudara, apa yang dia katakan di sini sebenarnya secara rohani itu benar banget. Kalau Anda besok ya ke tempat kerja atau Anda ke kampus, terus Anda lihat puluhan ratusan orang di city jalan naik tram gitu ya.
Saudara, Anda bisa bilang seperti Cole ini, I see dead people berjalan ke sana kemari. Mungkin mereka bekerja menolong orang lain. Mungkin mereka berbuat kebaikan bagi dunia ini. Tapi saudara, kalau mereka hidup di luar Kristus, mereka itu adalah orang mati secara rohani. Kok bisa? Ya saudara, mereka itu mati karena telinga mereka tidak pernah mendengar suara Allah. Yang mereka dengar cuma suara dunia. Mereka tidak mampu mendengar suara Allah di dalam Alkitab. Mereka tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Mereka tidak mampu, saudara, merasakan kebaikan Allah karena mereka nggak pernah ngalamin. Padahal Paulus bilang bahwa seluruh ciptaan ini itu menyatakan suara Allah, menyatakan kemuliaan Allah dan kebaikan Allah. Jadi kalau Anda lihat matahari bersinar, bedanya apa, saudara? Orang yang masih mati melihat matahari bersinar, ya memang wajar, udah begitu dari dulu sampai sekarang, dari nenek moyang sampai zaman saya ya matahari selalu bersinar tiap pagi. Tapi orang percaya itu beda, waktu mereka melihat dari terbit matahari sampai pada terbenamnya itu ya, Tuhan itu yang mengatur. Sehingga matahari itu tidak terlalu dekat sampai kita kepanasan dan meleleh, dan tidak terlalu jauh sampai kita itu kedinginan lalu mati juga kedinginan. Melbourne dingin hari ini, tapi tidak terlalu dingin sampai kita akhirnya mati, saudara. Ada Tuhan di balik semua itu. Itu yang kita sadari. Itu berarti Anda hidup. Tapi orang mati rohani tidak sadar semua itu. Karena panca indera mereka, kelima panca indera itu tidak bisa menangkap hal-hal yang spiritual. Itu sebab kalau Anda melihat orang-orang itu bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Coles ini, saudara, I see dead people. Saudara, kematian fisik itu pasti kita akan alami, betul gak? Dosa menyebabkan kita mati secara fisik. Satu kali kita mati, saudara, umur 90, 100 misalnya, kalau Anda jaga badan dengan baik ya. Tetapi kematian rohani, saudara, itu sudah kita alami sekarang, kecuali Anda ada di dalam Kristus. Semua kita itu dikandung di dalam dosa. Mazmur 51, Anda bisa baca. Pemazmur di sana berkata bahwa sejak dari dalam kandungan ibuku, aku tuh dikandung di dalam dosa. Itu artinya dosa asal, saudara. Bukan dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa, tetapi artinya original sin itu artinya bahwa saya dikandung di dalam dosa. Meskipun Anda lahir sangat lucu gitu ya, sangat gemesin, tapi tetap berdosa. Itu sebabnya, saudara, Anda sudah mati di dalam dosa sejak lahir karena Anda belum di dalam Kristus. Itu sebabnya saya menulis di dalam buku saya seperti ini. Kebutuhan manusia yang terbesar bukan pendidikan atau pelatihan. Kalau orang mati tetap mati setelah menerima pendidikan atau pelatihan selama ratusan jam. Anda bisa sekolah sampai level doctorate, Anda tetap mati. Bukan itu yang dibutuhkan. Kita tidak hanya rentan terhadap dosa, tapi mati di dalam dosa. Kebutuhan manusia yang berdosa, yang terbesar, bukan diperlengkapi dengan ilmu, tetapi dibangkitkan dari kematian rohani. Itu satu-satunya cara kita dapat berpindah dari status mati di dalam dosa menjadi mati terhadap dosa. Itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat ada kejahatan di dunia ini, kita tidak berkata, oh ini kurang pendidikan, makanya mereka itu jadi maling. Coba dikasih pendidikan, pasti tidak lagi mencuri. Siapa bilang? Mereka berhenti jadi maling jemuran, tapi sekarang jadi maling saham karena belajar finance. Ya kan? Itu bedanya, saudara, kejahatannya lebih canggih. Jadi masalah menghadapi dosa itu bukan dengan pendidikan. Dan manusia sadar ini ketika ada perang dunia pertama, kedua, ada genocide, sekarang ada perang ketiga, saudara. Kita sadar bahwa seberapa hebatnya kita mengatakan diri maju di dalam peradaban ini. Ternyata dosa dalam hati kita itu masih bercokol dengan sangat-sangat kuat sekali. Kita mati di dalam dosa. Itu diagnosa Rasul Paulus terhadap kondisi manusia. Yang kedua, saudara, dia mengatakan kita itu bukan hanya berdosa, tapi kita itu dibelenggu, diperbudak
oleh 3 kekuatan yang bekerja dengan sangat apik menjadi sebuah art form yang kita sudah tidak tahu lagi, tidak sadar lagi itu terjadi. Apa yang sering disebut sebagai the unholy trinity. Kita punya Holy Trinity, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita juga diberitahu Alkitab ada unholy trinity. Yaitu apa? Dunia, setan, dan kedagingan kita. Mari kita lihat saudara apa yang Rasul Paulus tulis. Ini muncul di beberapa surat, di 1 Yohanes pasal yang kedua Anda bisa baca. Ada 3 ini muncul sama-sama. Yakobus pasal yang keempat muncul lagi tiga oknum ini. Dan di sini juga muncul. Ya, mari kita lihat yang pertama dengan cepat yaitu dunia. Saudara, dunia yang dimaksud di sini, Anda perhatikan itu ya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia di sini tidak ngomong soal orang. Kalau Anda baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, itu bicara soal apa? Orang, ya kan? Orang di dunia ini, Allah begitu besar kasihnya terhadap orang di dunia ini. Tapi di sini saudara tidak bicara soal orang. Yang dimaksud adalah sistem nilai dunia. Sistem nilai yang anti Tuhan. Sistem nilai yang bukan hanya anti tapi memberontak dengan aktif terhadap Tuhan. Nah, apa itu? Saya akan kasih beberapa contoh yang mungkin membuat Anda berpikir ternyata ada banyak ya hal-hal yang kelihatannya itu normal, wajar, tetapi melawan Tuhan. Misalnya, nyuap pejabat itu adalah harga untuk sebuah bisnis bisa jalan. Korupsi itu wajar. Saudara, itu sistem nilai dari mana? Itu sistem nilai dunia yang melawan Tuhan. Yang berikutnya saudara. Kalau saya tidak kaya, orang akan terus memandang rendah saya. Kalau saya belum sukses, belum berhasil, belum jadi milioner, orang akan pandang rendah saya. Itu sebab saya harus kaya, saya harus sukses, baru saya itu berarti. Saudara, itu sistem nilai dari mana? Sistem nilai dunia yang melawan Tuhan. Yang berikutnya saudara. Semakin saya dibutuhkan orang, semakin saya itu berharga. Wah, jadi dia banyak beredar di mana-mana. Semakin dia dibutuhkan, semakin merasa, saya ini dicari, ditunggu orang. Identitasnya bukan dalam Kristus, tetapi berapa banyak orang yang nungguin Anda untuk bisa panggil Anda. Ngobrol, dengerin seminar dan seterusnya. Apalagi saudara, kalau ada orang tua yang bilang gini sama anaknya, nak, kamu ya disayang papa mama kalau kamu juara. Juara di kelas, juara musik, juara olahraga, pokoknya juara deh gitu ya. Supaya papa mama bangga. Anaknya baru kemudian mikir, saudara, oh ternyata cinta papa mama ini ada syaratnya. Saudara, tanpa sadar orang tua itu menanamkan sistem nilai dunia kepada anak sejak kecil. Jadi saya tidak dikasihi tanpa syarat, saya dikasihi dengan syarat. Kalau nilainya itu HD, ya wah disayang. Kalau dapat fail, saudara, bukan anak papa mama, gitu, anak tetangga. Maka saudara dari kecil dia akan mengatakan saya harus berhasil, saya harus kaya dan seterusnya. Sistem nilai dunia itu ditanamkan sejak dini. Saudara, ini yang kita tidak sadari. Dan kalau Anda tidak sadar itu, Anda mungkin masih mati di dalam dosa. Masih mengikuti jalan dunia. Yang kedua saudara, karena kalau kelamaan bisa lama sekali khotbahnya ya. Yang kedua adalah the devil. Dikatakan di sana, ini the devil ini digambarkan, ya, Alkitab menggambarkan setan itu macam-macam saudara. Ada seperti singa yang mengaum berkeliling ya kan untuk menerkam kita. Tapi di sini digambarkan seperti the prince of the power of the air, penguasa kerajaan angkasa. Jadi Anda jangan mencoba untuk melawan setan dengan kekuatan Anda sendiri karena Anda pasti kalah. Pengalamannya itu ribuan, puluhan ribu tahun merontokkan iman Kristen. Anda mau ngelawan gak bisa, dia itu penguasa saudara kerajaan angkasa. Dia punya limited authority yang Tuhan masih izinkan untuk merontokkan iman Kristen.
Nah, saya ingin kasih tahu saudara bahwa semua yang dia lakukan itu di dalam rangka untuk memberitahu kita bahwa kita cuma punya dua opsi. Anda dikontrol si jahat atau Anda di dalam Kristus. Kalau Anda di luar Kristus, Anda masih dikontrol oleh si jahat. Anda mengikuti jalan si jahat. Atau Anda mengikuti Kristus. Cuma dua itu. Siapakah the son of disobedience? Anda dan saya. Kalau Anda masih di luar Kristus. Dan seorang penulis namanya David Paulison, dia menggambarkan dengan sangat-sangat menurut saya elegan apa yang dia tulis di dalam bukunya tentang cara kerja si jahat. Dia bilang begini, the enemy minds you, finds you, when it dines you, blinds you, binds you, and finally grinds you. Ini diterjemahin Indonesia susah banget saudara. Coba aja, nggak percaya. Saya udah coba, nggak bisa. Akhirnya saya give up. Maksudnya gini, ini progression. Terakhir itu Anda digrind, digiling oleh si jahat. Tapi sebelum digiling, Anda dicobai dulu. Ya, pertama dia mikirin Anda dulu. Wah, ini nih target saya berikutnya ini. Ya kan? Ada di pikiran dia. Lalu dia ketemuin Anda. Lalu Anda dicobai, wine and dines you. Mau makan apa? Wah, mau minum apa? Dan seterusnya. Lalu Anda jatuh di dalam dosa. Anda kemudian diikat. Dan Anda kemudian tidak lagi bisa keluar dari ikatannya. Lalu Anda digiling habis. That's how the devil works. Dari dulu sampai sekarang strateginya saudara seperti ini, tetapi aplikasinya bisa beda terhadap setiap orang. Karena setiap Anda dan saya juga itu punya kelemahan yang berbeda-beda. Dan si jahat itu tahu persis kelemahan kita. Sehingga kalau kita tetap dikontrol oleh dia, saudara, itu berarti kita tidak punya kekuatan apapun dari surga untuk melawan dia. Yang ketiga, saudara, adalah the flesh. Nah, kembali ke sini ya. The flesh ini di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai hawa nafsu daging. Nah, kalau kita dengar hawa nafsu daging itu pikirannya langsung ini seksual gitu ya. Padahal tidak selalu. Tidak selalu. Ini adalah segala sesuatu desire yang berubah menjadi berhala. Jadi misalnya begini saudara, kalau Anda itu lapar Anda makan, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau makanan itu kemudian menjadi gluttony, itu menjadi penyembahan berhala. Ya. Tetapi yang kita harus juga perhatikan bahwa ada keinginan-keinginan yang kelihatannya baik, tetapi kemudian karena kita mengejar keinginan itu, keinginan daging itu saudara, maka kemudian kita tidak lagi peduli dengan Kristus. Dan itu termasuk kesombongan kita, itu termasuk ambisi kita. Saya kasih contoh beberapa. Kalau Anda tidak mau speak the truth in love, tidak mau menegur orang lain dalam kasih pada sesama di gereja. Kenapa? Nanti saya kehilangan muka. Nanti orang menjauhi saya kalau saya menegur dia. Itu sebab saya nggak pernah mau menegur, biarin aja pendeta yang negur. Saudara, itu berarti Anda punya keinginan daging. Keinginan apa? Untuk disukai orang. Sudah anggap itu ya. Contoh berikutnya saudara, Anda iri akan kesuksesan orang lain, lalu Anda menggosipkan dia. Wah, dia itu begitu ya, bisa sukses karena bapak emaknya yang sudah kaya, pantas dia kaya. Saya ini mulainya dari nol. Nah saudara menggosipkannya begitu. Oh dia sukses pasti karena korupsi. Saya mah enggak, integritas tetap sukses. Memang enggak sukses dia, tapi dia korupsi. Gosipnya seperti itu saudara, itu adalah keinginan daging. Yang berikutnya saudara, Anda itu gaslighting orang, merendahkan orang lain dan seterusnya. Semua ini adalah keinginan daging. Atau saya berikan contoh yang terakhir, Anda seperti Rasul Paulus di Filipi 3 berkata bahwa saya ini saleh. Saya melakukan semua tuntutan agama. Sedemikian rupa sampai saya nggak butuh Kristus, nggak butuh juru selamat. Itu juga keinginan daging saudara. Merasa diri sombong, merasa diri saya lebih baik daripada orang lain. Jadi ketiga faktor ini, oknum ini saudara bekerja dengan sangat luar biasa harmonis, sangat lethal, sangat elusif, sangat intricate. Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang
jadi bulan-bulanan ketiga oknum ini. Hasilnya apa? Baca yang terakhir, saudara. Anda menjadi children of wrath. Anda dimurkai Allah secara natur karena Anda sudah mengikuti dunia, kedagingan, dan si jahat. Dan sampai di sini Anda mungkin mikir, aduh kenapa ya di ICC selalu khotbahnya soal dosa. Kenapa sih kok nggak bisa seperti gereja lain? Ada gereja yang nggak pernah ngomongin dosa. Karena menurut penelitian orang itu nggak suka dikasih tahu bahwa mereka itu berdosa. Mbok ya yang positif gitu ya. Ngomongnya itu yang positif, Tuhan mengasihimu. Tuhan itu menopang hidupmu. Tuhan itu selalu menganggap engkau seperti biji matanya gitu. Saudara, semua itu tidak salah. Tetapi jangan lupa saudara bahwa Alkitab juga bicara bahwa Anda dan saya mati dalam dosa. Minimal dulu mati di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, saya akan tetap di dalam gereja ini bilang soal dosa, berkhotbah soal dosa. Anda tahu kalau Anda tidak suka mendengar bahwa Anda itu orang berdosa. Coba bayangkan kalau Anda itu ke dokter. Ya, terus Anda bilang, saya tuh paling gak suka ke dokter. Kenapa? Karena setiap kali ke dokter selalu diberitahu, Pak, ada yang salah dengan cara Bapak itu hidup. Ya, lifestyle-nya harus dirubah. Makanannya harus dirubah gitu ya. Itu sebabnya saya gak pernah mau ke dokter. Saudara, padahal tugasnya dokter by definition itu adalah kasih tahu Anda apa yang salah. Kalau Anda nggak mau ke dokter, sampai tua nggak pernah ke dokter, Anda akan mati prematur, betul nggak? Anda tidak sadar bahwa ternyata ada suatu hal di dalam mekanisme tubuh Anda yang tidak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya saudara, tanpa Anda tahu Anda mati dalam dosa, Anda tidak akan mungkin bisa menerima keselamatan. Tanpa Anda tahu Anda berdosa, Anda tidak mungkin akan mau merasa membutuhkan Kristus. Ada seorang penulis di abad yang ke-7, seorang Puritan, nulisnya begini saudara. Kalimat yang singkat tapi padat. Till sin be bitter, Christ will not be sweet. Sampai dosa itu pahit, Anda rasa pahit sekali, Yesus tidak mungkin manis. Seringkali kita tuh lompat langsung ke yang kedua itu. Datang ke gereja, nyembah, nyanyi tentang Yesus Kristus. How sweet is your love and so on. Tapi kalau Anda tidak melihat dosa Anda itu begitu jahat di dalam hati Anda tidak mungkin akan mengapresiasi kasih Kristus. Dulu terpesona akan kasih Kristus, sekarang udah enggak. Makanya tadi ada lagu yang tulisannya mestinya sungguh terpesona, tapi sempat terpesona. Sempatnya dulu saudara ya, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena itu tadi, sin is not bitter. Itu sebab kita perlu tahu saudara, dosa dan efeknya dalam diri kita. We were dead in sin. Kita dahulu mati di dalam dosa. Itu poin yang pertama, yang paling panjang. Sekarang yang lebih pendek, yang kedua. Kristus mati terhadap dosa. Ya, taunya dari mana? Ayat yang keempat. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasih yang besar dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Anda tahu, but God, dua kata itu ya, atau dalam bahasa Indonesia, tetapi Allah, itu Anda bisa temui beberapa lusin muncul dalam Alkitab. Coba Anda cari konkordansi online, lalu Anda suruh untuk cari frase but God atau tetapi Allah, itu banyak saudara muncul. Mulai dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1. Tetapi Allah mengingat Nuh. Sehingga meskipun manusia itu akan binasa karena air bah, tetapi Allah itu adalah titik balik. Terus Anda temui banyak sekali di Alkitab. Nah, the greatest but God statement itu di sini, saudara. Karena ini menjadi titik balik sejarah hidup Anda dan saya. Tetapi Allah karena rahmatnya yang kaya, kasihnya yang besar,
itu menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Injil memberi Anda the best before and after story. Itu sebabnya saudara ada beda yang besar sekali antara before dan after. Ya, kalau Anda perhatikan itu ya, but God tengah-tengah. Saudara, sebelum itu terjadi, kita itu flat line. Secara fisik Anda mungkin aktif bekerja, aktif studi, aktif melayani bahkan di gereja, tapi mati. Tapi karena ada kata itu, but God. Waktu Anda mati, Allah berinisiatif terlebih dahulu. Tidak tunggu Anda hidup lalu berespon dulu, tapi waktu Anda masih mati, Allah berinisiatif untuk menghidupkan Anda. Itu sebab langsung ada detak jantung lagi, saudara. Apa yang terjadi yang beda di antara kiri dan kanan, before dan after, saudara, ini yang menjadi perbedaan kontras besar. Sebelumnya Anda mati, sebelumnya Anda diperbudak oleh dunia kedagingan dan si jahat, lalu Anda itu dimurkai Allah. Sekarang Anda itu dihidupkan bersama dengan Kristus. Anda mendapatkan rahmat dan kasih Allah. Bukan hanya itu, Anda kemudian dikatakan di sana bangkitkan juga, ayat yang ke-6, bersama dengan Kristus. Ya, ini ada ayatnya di dalam bahasa Inggris. Dan kemudian kita juga dikatakan di sana ayat yang ke-6, memberikan tempat, didudukan, di dalam bahasa Inggris lebih tepat, saudara, seated us, dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Nah, ini bisa dibahas begitu lama, tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal aja, yaitu ini, saudara. Kalau Anda perhatikan yang saya garis bawah itu, made us alive, dibangkitkan, dihidupkan, ya, lalu dibangkitkan, raise us up, dan didudukkan, saudara. Saudara tahu ini ngomongin soal apa sebetulnya? Sebenarnya ini adalah mengacu kepada apa yang Kristus alami, ya kan? Yesus, saudara, itu mengalami 3 hal ini di dalam sejarah dunia. Yang pertama, dia dibangkitkan. Lalu dia naik ke surga selama 40 hari. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang kita tadi nyatakan dalam pengakuan iman rasuli, betul nggak? Masih ingat tadi pengakuan iman rasuli? Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati. Lalu apa? Naik ke surga, lalu apa? Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, yang luar biasa adalah dalam bagian ini Paulus tidak ngomong soal Yesus. Dia ngomong soal siapa? Anda dan saya orang Kristen. Dia mengatakan bahwa kalau Anda sudah mengalami but God, mengalami kasih karunia Allah, Anda sekarang seperti Yesus, Anda dihidupkan, Anda dibangkitkan, lalu Anda itu sekarang duduk bersama dengan Dia di sebelah kanan Allah. Saudara, luar biasa ini. Ini yang disebut sebagai kesatuan dengan Kristus, union with Christ. Apa yang Yesus alami, Anda dan saya itu alami. Gambarannya, saudara, Yesus itu memberikan ilustrasi yang the best gitu ya untuk masalah ini. Ingat Lazarus, cerita Lazarus di Yohanes pasal yang ke-11. Waktu dia mati, Yesus kasih tahu, Yesus, Lazarus yang kau kasih itu mati. Yesus kaget misalnya, oh ya ampun gitu. Enggak, saudara, dia enggak begitu. Dia bilang, oke, terima kasih, kira-kira begitu ya. Tapi dia enggak langsung datang, dia langsung pesan Uber, langsung berangkat. No, saudara, dia enggak langsung terbang dan berangkat. No, dia sengaja menunda kedatangannya di Betania itu. Sampai dia datang, si Lazarus ini sudah mati 4 hari, sudah bau, saudara. Dan Marta bilang, Tuhan sudah mati. Tapi lalu apa yang Yesus katakan? Yesus memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah dari kubur, dari kematian. Bangkitlah dari kematian. Saudara, langsung Lazarus bangkit. Itu menggambarkan Anda dan saya yang mati rohani.
Lazarus tidak sakit, Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari, saudara. Itu gambaran Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Anda dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Lalu saudara, kalau ini mengacu kepada the present time, tadi ayat 1 sampai 3 itu the past, ini the present time. Sekarang kita diberitahu Paulus, ini yang akan terjadi di masa yang akan datang, our future, bahwa di nanti saudara, in the coming of ages, dalam masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Spurgeon mengomentari ayat ini, saudara, satu kalimat yang indah. Dia bilang kekekalan itu sendiri tidak akan improve Injil, tidak akan menambah indahnya Injil. No, it's the same gospel, the same grace of God yang kita akan nyanyikan. Nanti di hymn yang terakhir kita akan nyanyi itu, on that day we will see you, shining brighter than the sun. Di hari itu saudara, Anda akan semakin terpesona akan kasih Kristus. Karena Anda tidak bisa melihat ujungnya. Itu yang akan terjadi. Tapi itu dimulai karena Kristus datang dan mati terhadap dosa Anda dan dosa saya. Sehingga sekarang kita berubah dari dead in sin menjadi dead to sin. Apakah Anda sudah melewati itu? Apakah Anda sudah berpindah dari maut menuju kepada hidup? Mati di dalam dosa menuju mati terhadap dosa. Ini poin yang terakhir yang kita akan bahas. Saudara, Paulus ini kembali ke ayat 2, 3, dan 5. Anda perhatikan dia pakai past tense. Dulu kamu mati. Dulu kamu berjalan mengikuti dunia, mengikuti kedagingan, mengikuti sejahat. Saya ingin bertanya kepada Anda begini. Betulkah itu dulu? Sekarang udah enggak? Ataukah Anda sudah mengaku Kristen tapi toh sekarang saya masih mengikuti jalan dunia, masih mengikuti kedagingan saya, masih mengikuti apa yang si jahat bisikkan di telinga saya. Saudara, kalau itu yang terjadi, Anda itu masih mati di dalam dosa. Seharusnya Anda tidak lagi menjadi anak-anak yang dimurkai oleh Allah di dalam natur kita, karena Anda sudah diadopsi oleh Allah kepada keluarganya karena kasih karunia. Itu ada kontras yang Paulus sengaja dia pakai kata once walk, once live untuk menunjukkan harusnya ada perubahan di dalam prioritas hidup Anda. Cara Anda pakai duit, cara Anda menggunakan waktu itu berubah. Kalau tidak berubah, sikap Anda, karakter Anda, kalau tidak ada perubahan, saudara, Anda mungkin masih mati di dalam dosa. Taunya dari mana? Taunya dari mana, saudara? Bahwa Anda itu pindah, mati di dalam dosa, sekarang mati terhadap dosa. Taunya dari mana? Saudara, simple aja, 2 hal secara cepat, aplikasi. Yang pertama, Anda tahu bahwa Anda sudah pindah, kalau Anda itu bisa punya sensasi. Saudara, orang yang mati, Anda mau cubit, goyang-goyang, kelitikin, dia gak akan gerak, saudara, karena udah mati. Orang mati itu gak punya sensasi, tidak bisa berespon terhadap stimuli. Ya kan, itu sudah mati namanya. Yang kedua, orang yang mati, saudara, tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang dia butuhkan, ya kan. Kalau dia haus gitu, tapi sudah mati, ya gak bisa. Ya kan, dia gak bisa ngapa-ngapain. Jadi 2 hal itu. Nah, mari kita lihat saudara, yang pertama, Anda tidak punya sensasi. Jadi gini ya, kalau Anda tuh ke gereja, lu dengar khotbah, Anda bilang, aduh ngapain sih saya tuh diberitahu, saya tuh sudah dihidupkan bersama dengan Kristus, saya sekarang mendapatkan warisan bersama dengan Kristus. So what? Apa hubungannya dengan saya? Saya nggak peduli semua itu. Yang penting cari duit, yang penting kaya, yang penting sukses. Saudara, kalau Anda tidak punya sensasi, bereaksi terhadap stimuli firman Tuhan diberitakan, Anda tidak bergerak, tidak bereaksi, itu mungkin Anda masih mati dalam dosa. Kalau Anda di dalam sebuah masalah, Anda dalam krisis, punya kesulitan hidup, lalu ada teman Anda yang baik, mungkin pemimpin kelompok 3G Anda yang bilang,
Ya memang kamu lagi sulit ya, saya ngerti. Bahkan saya mungkin nggak ngerti penuh karena saya nggak pernah ngalamin. Tapi saya ingin memberitahu kamu satu hal, apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa segala perkara itu ya Tuhan izinkan terjadi dan kamu dapat tanggung. Karena dia sedang bekerja melalui semua itu. Ya Roma 8 ayat 28. Waktu diberitahu begitu Anda marah. Udah gak usah ngomong soal firman Tuhan. Apaan sih gitu. Aku lagi sangat-sangat menderita tahu. Nah saudara, waktu dia berespon seperti itu, kemungkinan dia masih mati dalam dosa. Karena firman Tuhan tidak punya efek apa-apa terhadap dia. Saudara, itu sebabnya Anda harus bertanya, apakah Anda itu memiliki kecintaan terhadap firman? Apakah Anda itu kalau sudah beberapa hari gak baca firman, ada sesuatu yang hilang? Atau Anda bisa melewati 1 minggu full tanpa firman Tuhan. Tidak ada kehausan akan firman. Kelaparan akan kebenaran itu. Saudara, mungkin Anda masih mati dalam dosa. Tadi setelah ibadah Inggris ada yang nanya kepada saya. Saya tuh jadi takut loh dengerin firman itu setelah dengerin firman. Loh kenapa saya tanya? Ya karena saya nggak tahu apakah saya benar-benar sudah pindah dari mati dalam dosa menjadi mati terhadap dosa. Sudah tahu sebenarnya jawabannya itu sederhana. Kalau dia mulai gelisah, kalau dia mulai concern, kalau dia mulai datang kepada Tuhan, itu berarti dia hidup. Tetapi kalau jawabannya, Allah khotbah apaan sih? Saya nggak peduli. Saudara, itu tandanya Anda mati terhadap dosa. Karena Anda tidak punya sensasi untuk bisa merasakan stimuli dari firman Tuhan itu. Itu bukti bahwa Anda masih mati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Anda punya kekuatan. Jadi bukannya sensasi, tapi punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara, disinilah kita diberitahu tadi ayat yang kita baca dalam berita anugerah. Kita punya sensasi untuk kemudian punya kekuatan melawan dosa, membunuh dosa setiap hari. Saudara, ini muncul kan dekat ya, ayat 3 sama ayat 5 ya, Kolose pasal 3. Ini adalah Injil. Injil yang sama yang membuat kita itu menerima Kristus, mati dalam dosa, adalah Injil yang sama yang membuat kita itu mampu membunuh dosa. Jadi, kamu telah mati itu di masa lalu. Kamu telah mati itu Kristus yang melakukan kepada Anda waktu dia mati di atas kayu salib. Anda juga mati terhadap dosa bersama dengan Kristus. Ini gospel declaration. Yang bawah, saudara, adalah gospel obligation. Bukan Kristus yang melakukan, tapi Anda yang melakukan. Justru kalau Anda sudah mati terhadap dosa, maka sekarang Anda hidup dalam Kristus untuk melawan dosa, untuk membunuh dosa. Itu tandanya. Kalau Anda tidak aktif melawan dosa, maka Anda mungkin masih mati di dalam dosa. Tapi kalau Anda itu selalu setiap hari sadar, Tuhan waktu pagi berdoa, iblis, dunia dan kedaginganku akan bekerja untuk melawan aku sehingga aku berdosa hari ini. Di tempat kerja, dalam relasi dengan suami, istri, anak, teman, dan kolega di tempat kerja. Itu sebab tolong Tuhan, supaya aku diberikan kekuatan melawan dan membunuh dosa setiap hari. Hari ini juga termasuk. Saudara, kalau itu yang terjadi berarti Anda sudah hidup. Anda sudah mau mati terhadap dosa dan melawan dosa itu setiap hari. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda yang mana? Are you dead in sin or dead to sin? Setelah 20 tahun lebih, saudara, di ICC mengembalakan gereja ini, saya semakin sadar satu hal, bahwa saya tidak bisa naif lagi menganggap bahwa kalau Anda ke gereja, kalau Anda melayani, Anda pasti mati terhadap dosa. Anda pasti sudah percaya. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena ada bahkan pengkhotbah yang berpuluh tahun berkhotbah firman Tuhan dengan begitu baik. Tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia tidak lagi mengaku diri Kristen.
Itu berarti dia dari awal memang masih mati di dalam dosa. Jadi saya jadi sadar bahwa kalau Anda ada di sini beberapa ratus orang, Anda mungkin kelihatan sudah hidup dalam Kristus. Tapi not those of you who look alive are actually alive. Kelihatannya hidup tapi masih mati di dalam. Saudara, Anda ada di mana hari ini? Mari kita berespon kepada Dia. Kalau hari ini saudara Anda merasakan saya nggak yakin nih. Saya jadi bingung, saya jadi bimbang, saya jadi khawatir. Kekhawatiran itu, kegelisahan itu menunjukkan bahwa engkau hidup. Dan Allah mengundang engkau untuk datang kepadanya. Mari kita datang kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga,